Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah pemrograman robotika. Kita akan coba lanjutkan materi yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, sambil menunggu kawan-kawan yang lain yang baru bergabung. Sudah 1 menit nih ya kurang lebih. Jadi saya menunggu koneksi dulu karena tadi sempat ada gangguan koneksi di tempat saya ini. Jadi saya pindah jaringan dari WiFi ke hotspot handphone. Karena kalau pakai WiFi ini tampaknya ada masalah ini. Saya kurang tahu apakah ada gangguan sehingga koneksinya putus tadi di tengah jalan. 2 kali putus tadi. Yang kelas yang pagi. Baik, kita lihat dulu sudah ada 20 berapa orang ya? 28, berarti ada 26 orang. Ada Aji Pratama, Dina Yulianti, Novia Caroline, bahasa Inggris ya. Jainal Pahriyadi, Ahmad Sah, mana nih? Bilang. Ahmad Sahrir Azmi, Muhammad Trisno Susanto, Nur Mutakin Aditasa, Nur Hasna, Hafiz Zulfa Khairani, Sri Rifka Susanti, Nur Amelia Sari, Rina Selvia, Yuniar Anatia, dan kawan-kawan yang lain ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk menuliskan NIM dan nama di partisipan Zoom-nya untuk nanti memudahkan admin dalam melakukan rekapitulasi presensi atau kehadiran di tiap pertemuannya ya. Kalau nanti tidak dituliskan, saya tadi menemukan juga tidak ada fotonya, tidak ada namanya, tidak ada NIM-nya. Jadi bingung nanti itu si si admin ini siapa sih yang hadir, tidak nama. Saya ingatkan, saya sapa, tapi mungkin juga tidak ada respon. Mungkin sambil sarapan gitu ya, sambil tiduran sehingga login ke Zoom, ikut kuliah tapi tidak kelihatan orangnya. Speakernya juga mungkin dimatikan atau lagi ke belakang kira-kira seperti itu ya. Baik, saya lihat ada Alparis dan kawan-kawan juga. Baik, sekali lagi saya mengingatkan juga untuk kawan-kawan yang mengambil mata kuliah ini untuk bisa aktif bertanya atau mengajak diskusi, atau mungkin kalau yang kurang jelas silahkan disanggah gitu ya, atau yang salah penjelasannya tolong diingatkan. Seperti misalkan sebelumnya itu ada slide-nya tidak muncul atau tidak jalan, atau penjelasannya sudah sampai mana, slide-nya masih tetap di situ misalkan. Tapi kalau misalkan akan lebih baik ya kalau misalkan ada pertanyaan gitu ya yang kurang jelas, Pak, jadi saya kurang jelas di slide ini atau di penjelasan apa, tolong itu ditanyakan. Jadi jangan sampai nanti dianggap paham semuanya, karena kan nanti semakin lama ini semakin menumpuk nih tugas-tugas atau materi-materi dari mata kuliah yang lain juga. Apalagi di akhir semester itu ada 16 kali pertemuan misalkan, dikurangi kurang lebih 15 sampai 16 kali pertemuan, itu kan materinya sudah numpuk semua tuh. Materinya tidak pernah diunduh misalkan dari LMS-nya, kemudian materi yang sudah video rekaman sudah saya unggah juga tidak pernah ditonton kembali misalkan gitu ya. Itu akhirnya pada saat ujian bingung menjawabnya asal, kemudian tugas juga sampai saya kejar-kejar ke prodi, Kaprodi atau Bu Prodi ini, Bu Kaprodi waktu itu ya. Tolong dong ingatkan, saya tidak punya akses ke kawan-kawan angkatan ini. Tolong diingatkan yang belum mengumpulkan tugasnya, tolong dikumpulkan. Nah, sampai segitunya waktu semester yang lalu ya. Jadi tolong semester ini kawan-kawan bisa lebih aktif. Jadi jangan sampai kuliah daring, kuliah online ini melalaikan baik itu tugas, baik itu interaksi terhadap yang mengajar. Jangan sampai mengulang mata kuliah yang sama gitu ya. Saya tidak melarang sih untuk mengulang kembali, tapi sayanglah itu waktunya terbuang untuk mengulang kembali mata kuliah yang sama gitu ya. Gara-gara misalkan merasa nilainya kurang maksimal itu. Kadang-kadang ada juga mungkin mahasiswa yang mohon maaf nih ya, wah ini saya bisa aja nih, atau saya mata kuliah yang lain mungkin nilainya bagus semua. Bisa jadi ya. Saya juga sebenarnya sudah berusaha untuk tidak berniat untuk memberi nilai yang tidak bagus, tapi karena memang seadanya gitu ya, saya perlihatkan ini jawabannya,
ini nilainya, ini tugasnya gitu kan. Tugasnya kalau sementara ini pun tidak kami nilai secara real apa yang dijawab, karena kebanyakan tugas itu kan hanya di copy paste tuh dari kawannya, diganti namanya, itu kelihatan persis apa yang sudah dijawab kawannya itu muncul lagi di jawabannya dia, seperti itu ya. Karena memang gampang sih kalau yang sistem online atau sistem file seperti ini, tinggal di copy paste ganti nama. Nah itu yang saya tidak inginkan di mata kuliah ini kembali ya. Jadi kalau misalkan yang mengambil mata kuliah saya di semester sebelumnya itu di semester ini, karena ini kuliahnya kuliah online ya, kuliah daring, jadi tidak bisa seperti kita kuliah offline klasikal di kelas gitu. Jadi mohon kerjasamanya untuk bisa aktif ya. Jangan sampai nanti saya sign up komedi di ruangan ini atau di Zoom meeting ini tidak ada yang menanggapi. Kadang-kadang ya saya coba sapa, biasanya di beberapa slide saya sapa, ada yang mau ditanyakan gitu. Baik, sudah ada 34 orang, kurang 2 berarti 32 orang ya. Saya kira cukup. Saya masuk ke slide-nya dulu. Oh ya, ada mahasiswa yang menghubungi saya bahwa tidak bisa hadir di pagi hari ini di kuliah pemrograman robotika ini karena mengikuti kegiatan yang di luar sana ditugasi oleh kampus ya. Dan connect-nya ke email saya yang lama. Nah, jadi mungkin nanti saya tidak sebutkan di sini ya. Email saya itu email, bentar saya tulis di mana ya? Saya tulis ini. Sekedar mengingatkan saja. Oh nantilah saya tulis di sini ya. Emailnya ini nih. Nah, saya menggunakan email ini ya karena memang saya itu. Kelihatan slide ini? Atau nanti di akhir saya perlihatkan lagi ya slide-nya. Nah, ini Kelihatan, Pak. Baik, nah ini kalau saya perbesar, ini slide terakhir sebenarnya nih. Ya, di sini ya, budi.rahmani@mail.ugm.ac.id. Ini email saya yang kapasitasnya cukup besar, yang kemarin waktu kuliah itu diberikan oleh UGM. Jadi kalau yang biasa itu budirahmani@gmail.com itu sudah 15 GB-nya sudah penuh, karena itu sudah dari awal email saya, cukup lama itu, berapa belas tahun kalau tidak salah itu emailnya. Nah kalau itu sudah penuh, makanya saya masukkan kalau misalkan kawan-kawan yang mengirim tugas dan lain-lain itu ke sini. Nah saya baru sadar kemarin, oh ternyata mungkin Pak Fitriadi yang memberitahu email saya yang lama itu sehingga dikirimnya ke email situ. Baik, tidak masalah. Sudah saya sampaikan ke yang bersangkutan untuk nanti hubungannya ke email yang itu. Karena itu emailnya sudah penuh. Email yang Gmail biasa ya. Baik, kalau diperhatikan, mungkin ada yang memperhatikan ya, slide saya usahakan tidak sama di setiap pertemuannya, baik warnanya ataupun motif ataupun stylenya ataupun template-nya, ya lebih tepat template-nya ya. Itu biar tidak membosankan bagi kawan-kawan yang mungkin suka perubahan setiap minggunya ya, setiap pekan atau setiap pertemuannya. Jadi saya coba usahakan juga tidak sama. Coba kalau misalkan nanti diunduh nih ya, yang di slide pertama, pertemuan pertama, kedua, dan yang ini nanti belum saya unggah ke LMS, akan ada perbedaan yang ya berbeda sama sekali ya antara slide pertama, kedua, dan ketiga. Itu biar tidak bosan. Saya juga biar tidak bosan, karena ini mata kuliah yang sama yang saya ajar di semester ini atau saya ampuh di semester ini. Jadi materinya pun saya coba upgrade atau saya coba update lagi gitu ya. Jadi tidak hanya yang itu saja. Baik, mungkin intronya dulu sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Sudah ada 43 orang. Di semester yang lalu saya sudah meminta kit robot ini ke kampus ya, ke SIMIK Banjarbaru. Tapi sampai hari ini itu juga tidak dibelikan. Karena yang pertama karena memang tidak bisa praktikum, yang kedua karena memang mungkin SIMIK terbatas dananya gitu ya. Walaupun sebenarnya mahasiswa kan sudah bayar. Saya minta kemarin itu ini dibelikan untuk mahasiswa praktikum secara berkelompok. Harganya di semester lalu ini 244.000. Ya, 244.000 ini. Satu kit ini isinya ada chassis. Nah, ini kalau kita belajar komponen robot kemarin ini ada chassis, ada roda, ada motor, ada Arduino-nya ya, ada kontrolernya. Ada ini yang saya
pegang-pegang ini adalah driver motornya, tempat baterainya yang sebelah sini, tempat baterainya, maaf, yang sini. Yang hitam ini tempat baterai. Kemudian bawahnya ada roda. Ada roda, ada motor nih, yang kuning ini motor. Kemudian ini rodanya, ini adalah roda bebasnya. Ini chassisnya ya. Sengaja saya belum buka stiker akriliknya tuh biar kelihatan bahwa ini belum pernah dipakai sebelumnya ya. Nanti video unboxing, video itunya juga nanti saya coba sertakan. Karena kalau dijelaskan atau diputar di sini terlalu lama. Nanti silakan lihat di channel YouTube saja ya. Dapatnya apa saja dalam paketannya itu. Ini saya belinya 235 beberapa hari yang lalu. Sudah cukup lengkap. Ini ada sensornya juga. Nanti saya perlihatkan juga ini sensornya ya. Ini sensor ultrasoniknya yang didapat dari paketnya. Ada motor servonya juga. Ada sensor shieldnya juga di sini. Ini dia. Ini sensor shield namanya. Baik, nanti kita coba lanjutkan ya. Baik, kita lihat kembali materi yang kita sudah bahas di sebelumnya. Ini pertemuan pertama adalah jenis-jenis robot ya. Nanti kalau ada yang belum paham kaitannya dengan ini bisa ditanyakan via email atau langsung ke Zoom sini ya. Ini lebih bagus. Jadi saya bisa tahu oh ternyata ada yang kurang paham atau yang kurang jelas penjelasannya di bagian mana, itu langsung gitu ya. Kalau yang di lewat email itu kan saya harus ngetik dulu jawabannya. Atau yang nge-WA, ngirimnya lewat WA itu saya juga harus mengetik. Kadang-kadang kalau misalkan jawabannya harus panjang, saya harus koneksikan dulu ke laptop melalui web WA-nya biar saya tidak keriting jarinya kalau mengetik di handphone gitu ya. Baik, jenis-jenis robot di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya. Nah ini mungkin slide-nya yang di pertemuan pertama itu kurang lebih seperti ini. Ini saya sekedar mengingatkan saja modelnya. Jadi yang tadi saya perlihatkan di kamera itu adalah robot beroda atau robot mobile ini. Kemudian itu mungkin pengertian bergeraknya yang kurang pas ya, harusnya beroda. Ya bergerak ya, robot yang digerakkan ke mana-mana gitu ya. Dan ini sudah saya jelaskan secara detail di pertemuan sebelumnya itu. Jadi saya tidak perlu ulangi lagi karena masih ada materi kita yang harus kita selesaikan ya. Kemudian ini di pertemuan pekan lalu, komponen dasar pembentuk robotnya juga sudah saya jelaskan. Slide-nya berwarna biru kurang lebih dominannya ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, tadi ada controller, aktuator, sensor, chassis, komponen elektronik lainnya, dan komponen mekanik lainnya. Nanti kita bahas ini. Tadi sudah saya sebutkan sedikit di robot yang sudah saya perlihatkan ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi sensor dan aktuator. Nah, ini tadi tipe-tipe atau jenis-jenis robot, kemudian komponen dasar pembentuk robot. Yang hari ini kita masuk ke sensor dan aktuator. Kalau di pertemuan sebelumnya ini saya bagi jadi dua, sensor sendiri, aktuator sendiri. Tapi kalau biar kita langsung saja, karena mungkin terlalu bosan ya kalau kita hanya membahas teori-teori terus ya. Saya berusaha sih nunggu pertemuan berikutnya itu mudah-mudahan nanti kita bisa sudah langsung ke programnya. Karena ini mata kuliah pemrograman robotika, bukan pengenalan teori robot saja. Tapi karena memang teorinya kita perlu tahu, perlu dapat gambarannya, dasarnya gitu ya. Jadi tetap saya bahas, tetap kita bahas. Karena nanti langsung program nanti bingung, ini kalau membangunnya seperti apa. Nah nanti cara merakitnya juga saya sudah rekam. Nanti saya ulangi lagi cara merakitnya itu biar apa namanya lebih jelas. Nanti saya unggah ke YouTube biar apa namanya kawan-kawan bisa melihat. Gitu ya. Baik, kita masuk ke sensor dulu ya. Sensor itu apaan sih? Nah, mungkin kalau bahasa anak-anak sekarang itu apaan sih sensor? Gitu. Nah, udah baca saja ya bahasa Inggris ya. Biar terbiasa membaca bahasa Inggris. Ini karena memang referensi yang ada di luar sana itu kebanyakan menggunakan bahasa Inggris ini. A device that detect the changes in electrical or physical or another quantities and thereby produce an output as acknowledgement of change in the quantity. Jadi sebuah perangkat yang mendeteksi perubahan ya, baik itu secara electrical, secara fisik, atau secara kuantitas, secara jumlah gitu ya, yang kemudian memproduksi luaran atau output yang berhubungan dengan perubahan kuantitas tadi, baik itu perubahan elektrikalnya atau fisikalnya atau kuantitasnya. Nah itu yang kemudian disebut sebagai sensor. Jadi intinya dia nanti akan melakukan deteksi gitu ya, atau bahasa
ya, lainnya nanti akan melakukan pengukuran. Tapi bahasa resmi sebenarnya mendeteksi dulu, kemudian nanti pengukuran itu kan ada proses pengonversian dulu apa yang sudah dideteksi kemudian diubah gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada perubahan, nah itu baru kemudian dilakukan pengukuran namanya. Nah, apa saja tipe sensor itu? Jadi di luar sana itu banyak sekali ya. Tapi nanti kita akan bahas yang digunakan di robot saja ya pada materi-materi berikutnya ya. Jadi the most frequency use different types of sensor. Jadi sensor itu diklasifikasikan berdasarkan kuantitas tadi yang diukur tadi ya. Misalkan apa nih yang diukur nih? Kita lihat ya. Yang pertama electric current, itu arus listrik. Jadi ada sensor yang mengukur arus listrik. Nah ini biasanya ada di meter listrik kita ya, terutama meter listrik yang baru-baru sekarang itu kan ada electric current sensornya. Kalau di bahasa pasarnya ya kurang lebih kayak seperti MCB itu ya. MCB itu kan dia membatasi arus listrik. Jadi kalau misalkan kita dayanya di rumah itu 2200 misalkan ya seperti di tempat saya 2200 volt ampere atau 2200 watt, maka MCB yang saklar yang ada dipasang di meter listrik itu ya, mungkin ada yang pernah lihat. Nah, saklarnya itu biasanya tertulis 10 gitu. 10 M10 apa M10 ya. Intinya itu tertulis 10 ampere. Kalau dikalikan dengan tegangan 220 ya, tegangan normalnya, maka 220 kali 10 sama dengan 2200. Nah, itu caranya. Jadi kalau misalkan di rumah itu 1300 watt, maka di MCB-nya itu yang saklar di meter listrik itu akan bertuliskan 6 biasanya. Karena 6 dikali 220 ya kurang lebih 1300-an watt gitu ya. Daya yang ada di rumah. Nah, tinggal gampang ya, tinggal dikalikan. Nah, electric current sensor tadi itu tadi yang mendeteksi kalau misalkan terjadi kelebihan arus listrik yang mengalir di meter situ, maka dia akan mati biasanya. Jadi kalau misalkan lebih dari 10 ampere atau lebih dari daya totalnya ya, daya totalnya lebih dari 2200 watt, maka dia akan mati. Nah, itu juga untuk melindungi ya, selain untuk mencegah pencurian apa namanya daya oleh masyarakat umum, itu biasanya PLN menyediakan sensor itu, electric current sensor berupa MCB tadi ya. Kemudian potential or magnetic or radio sensor ini biasanya digunakan untuk mendeteksi sinyal radio ya. Kalau di radio kita itu di handphone kita itu kan ada namanya radio tuner, FM radio tuner. Nah, itu di dalamnya ada sensor ini ya, sensor magnetik atau sensor radionya ya. Itu ada sensor elektromagnetik namanya. Biasanya ada antenanya. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, antena yang biasanya kalau di radio lama itu ya, atau di mobil itu kan berupa antena omni yang ditarik gitu, berupa logam ditarik, aluminium atau besi gitu ya. Kemudian itu yang dijadikan antena. Tapi kalau yang sekarang itu sudah lebih simpel. Jadi antenanya tidak kelihatan. Antenanya ada di dalam handphone atau smartphone kita masing-masing. Nah, itu salah satu yang digunakan untuk mendeteksi sinyal radio. Nah, kalau di Kominfo, di kawan-kawan saya yang bekerja di Kominfo ya, Kementerian Komunikasi itu, mereka menggunakan sensor ini untuk mendeteksi sinyal-sinyal misalkan dari kantor mana, itu mereka punya pemancar radio atau pemancar TV atau pemancar radio amatir gitu ya, Orari misalkan seperti Orari apa namanya, HT gitu. Kemudian itu yang dideteksi ini ada izinnya apa tidak gitu, atau kekuatannya melebihi batas izinnya apa tidak, itu yang digunakan adalah sensor ini. Nah, kemudian ada lagi humidity sensor. Ini adalah sensor kelembapan. Dulu kami gunakan ini untuk membuat sistem pengontrol ruang pembibitan jamur merang ya dulu di saya waktu S1 dulu. Nah, sensor ini yang digunakan. Tapi kalau yang sekarang ini orang banyak menjual di pasaran ya. Tapi sudah bentuk jadi seperti kotak gitu, seperti handphone kita ya bentuknya. Nanti di situ dia menunjukkan suhu dan juga kelembapan. Kelembapannya berapa persen. Jadi kalau misalnya kelembapan 100% itu ya bisa dikatakan ruangan itu basah gitu. Kalau misalkan 50% itu setengah kering gitu ya. Kalau misalkan lebih kecil lagi itu misalnya lebih kering lagi. Nah, itu sensor kelembapan ya. Kemudian ada lagi sensor fluid velocity or flow sensor. Ini saya gunakan sensor ini di
di pompa air ya. Jadi di pompa air itu kan ini dihubungkan dengan sensor yang nomor 5 ya. Sebentar ya. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Kita harus sampai mana? Oh ya, nomor 4 dan nomor 5 ini masih berhubungan ya. Jadi kalau yang pengen tahu pressure sensor ini yang sederhana itu ada di pompa air biasanya yang dijual pompa otomatis lah istilahnya ya. Nah ini yang dijual di pasaran pompa itu sudah disertai dengan pressure sensor atau sensor tekanan. Jadi kalau misalkan tekanannya tinggi dalam artian motor pompanya memutar apa namanya pompanya sehingga tapi misalkan kerannya itu belum dibuka maka tekanannya masih tinggi dan kalau tekanannya tinggi itu akan menutup apa namanya saklar ya sehingga pompanya atau mesinnya bisa dimatikan. Nah kalau misalkan tekanannya kecil karena dibuka kerannya gitu ya maka dia akan aktif seperti ini pressure sensor. Nah beda hanya dengan flow sensor. Flow sensor ini biasanya digunakan untuk kalau saya sih untuk mengurangi tekanan bukan tekanan mengurangi kerja dari pressure sensor. Karena kalau pressure sensor saja yang digunakan itu pompa itu kalau dibuka kerannya sedikit mati hidupnya terlalu sering ya. Bisa putus nanti motor pompanya atau bisa putus juga pressure sensornya. Jadi kalau di rumah saya itu saya gunakan lagi tambahan lagi flow sensor. Jadi flow-nya ini yang menggunakan water flow sensor gitu ya maksudnya lebih detailnya gitu. Water flow sensor atau sensor aliran air. Nah, itu dia ya. Nah, ini ada 5 ya. Coba kita lanjutkan lagi. Sumbernya sudah saya sebutkan di situ ya. Nanti kalau misalkan penasaran, itu saya dapat dari mana, saya sudah sebutkan sumbernya. Nah, ini tadi yang thermal or heat or temperature sensor ini biasanya digunakan di, kalau yang sekarang sih kalau misalkan kita ke mall yang rajin atau yang biasa ke mall gitu ya, atau yang rajin ke tempat mana-mana, atau yang biasa ke tempat sekarang ya dalam masa pandemi ini kan kita diukur suhu tubuhnya menggunakan infrared sensor. Nah, ini termasuk dalam kategori thermal heat atau temperature sensor. Nah, itu yang digunakan nanti kita lihat ya seperti apa thermal temperature sensornya. Kemudian ada proximity sensor. Nah, ini saya perlihatkan tadi ya. Ini termasuk yang proximity sensor atau sensor jarak gitu ya. Nah, ini dia. Salah satunya ultrasonic, nanti ada yang pakai inframerah atau ada model yang lain ya. Tapi yang paling umum ya sensor inframerah ini dengan ultrasonic. Yang untuk digunakan sebagai pengukur jarak ya. Kemudian ada lagi yang optical flow sensor ini yang umum itu adalah berupa kamera biasanya. Nah, sensor kamera ini saya juga gunakan ini dari tahun berapa ya? Dari tahun 2017, 18, 19 dan tahun 2020 ini untuk keperluan penelitian saya menggunakan kamera untuk keperluan robot ya. Nah, kemudian position sensor. Nah, ini kalau saya kira hampir semua smartphone punya position sensor ini karena yang digunakan adalah sensornya GPS. Jadi mendeteksi posisi dari sebuah perangkat itu adalah menggunakan position sensornya. Atau mungkin kalau yang dimaksud adalah sensor posisi adalah sensor gerak, maka nanti ada namanya sensor gerak yang menggunakan passive infrared sensor itu. Passive infrared passive infrared sensor atau PIR sensor. Nah, itu nanti kalau tidak salah nanti ada slide-nya itu yang kaitan dengan itu ya. Kalau yang dimaksud dengan itu menggunakan PIR sensor. Tapi kalau yang dimaksud dengan posisi yang menggunakan GPS, maka sensornya adalah berupa bentuk GPS ya. Kemudian ada lagi chemical sensor. Chemical sensor ini yang kimia ya. Bisa jadi sensor oli, bisa jadi sensor
bahan bakar, bisa jadi sensor yang lain ya, yang mau diukur gas misalkan juga mungkin termasuk dalam kategori chemical sensor gitu. Kan ada yang mengukur gas rokok atau asap rokok, gitu. Ada yang mengukur gas LPG, ada yang mengukur gas yang lain misalnya. Nah ini di CIMIC Banjarbaru saya kurang tahu apakah sudah ada yang mengangkat penelitian dengan itu apa belum. Saya lupa. Nah kemudian ada lagi environment sensor. Ini tadi mungkin yang dimaksud dengan sensor gerak tadi, environment sensor. Ini yang menggunakan tadi sensor gerak ya. Jadi mendeteksi keadaan lingkungan sekitar. Kalau yang lebih canggih sih menggunakan kamera Omni ya. Kamera yang bisa mendeteksi sebesar 360 derajat gitu. Jadi kamera 360 yang kemudian dipasangi tambahan perangkat lainnya sehingga mendeteksi yang ada di situ itu ada apa saja, ada gerakan kah atau ada objek apa misalkan. Nah kalau di robot ini environment sensor ini di robot, kalau yang sekarang kawan-kawan garap itu ya di tim robotikanya adalah robot pemain bola itu. Dia mendeteksi keadaan sekitarnya. Bolanya itu ada di mana posisinya. Kalau bolanya ada di sebelah kanan ya robotnya bergerak ke kanan. Bolanya di sebelah kiri bergerak ke kiri. Yang lebih canggih kalau dia menggunakan environment sensor yang pakai kamera Omni tadi, kamera 360 atau kamera 360, maka kalau misalkan ada bola di belakangnya pun dia bisa tahu. Nah, maka dia akan menuju ke sana seperti itu ya. Kemudian magnetic switch sensor ini sensor magnetik ya. Ini saya belum pernah menggunakan kalau tidak salah ingat. Bisa jadi nanti ada contohnya dari kawan-kawan yang lain ya. Jadi saklar yang menggunakan magnetik. Jadi kalau ada medan magnet dia akan nanti aktif di situ. Dan ada sensor-sensor yang lainnya ya, yang juga ada. Ini contohnya. Nah ini kita melihat contohnya dulu ya. Baik, mungkin kalau ada yang ditanyakan dulu sampai sini, kawan-kawan yang ada di sini ada Alvaris, mana Gusman? Ada pertanyaan dulu sampai sini, Tidak, Gus? Pak. Tidak ada, Pak. Baik, terima kasih. Saya sengaja kawan-kawan. Tidak ada, Pak. Oke, baik. Mohon maaf. Pak, adalah Pak robot Gimana? tanpa sensor, Pak. Gimana? Mohon maaf. Robot tanpa sensor. Robot tanpa sensor bisa. Jadi robot tanpa sensor itu bisa jadi dibuat karena memang dia sudah diprogram untuk bergerak khusus ya. Jadi kalau misalkan di industri itu kan ada robot yang berbentuk lengan ya. Mungkin ada yang pernah lihat di pabrik mobil misalkan itu ya, robot yang memasang kaca atau robot yang mengelas itu. Biasanya sih dia tidak dilengkapi dengan sensor secara khusus ya di lengannya itu, tapi dia sudah diprogram. Jadi detik ke ini nanti mengelas sekian detik gitu ya. Misalkan anggap saja dia bekerjanya itu sampai selama 1 menit gitu ya. Maka detik kelima misalkan dia ngelas di koordinat ini, koordinat 1, 3 misalkan ya. Kemudian di detik ke-10 nanti ngelas di posisi mana lagi. Jadi itu sudah diperhitungkan secara detail detik per detiknya oleh yang memprogram sehingga dia tidak perlu sensor lagi karena dia sudah otomatis mengikuti programnya itu dan melakukan looping terus-menerus gitu. Jadi kalau misalkan di start dia akan looping lagi dari tadi detik di menit pertama detik di 1 menit pertama itu sampai nanti detik ke-60 gitu. Itu kira-kira ya. Jadi robot tanpa sensor bisa. Tapi umumnya sih kalau nanti kita sudah mulai memprogram nanti kita lihat ya. Robotnya kita gerakkan saja tanpa ada sensor itu nanti seperti apa gitu ya. Ya jalan-jalan saja gitu. Kemudian kita program maju, mundur, misalkan belok kanan, belok kiri, berputar gitu. Nanti kita bisa saja buat seperti itu. Tapi memang ya terbatas hanya sampai situ. Jadi tergantung dari programnya. Tidak terlalu dinamis gitu ya. Tapi kalau nanti sudah ada sensornya maka gerakannya bisa jadi lebih dinamis. Ya dia bisa memutuskan misalkan harus bergerak ke kanan kah, ke kiri kah, harus mundur atau bagaimana gitu ya. Jadi nanti kita lihat pada saat kita sudah mulai memprogram. Baik itu ya. Tadi ada lagi mungkin? Belum ya, baik. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan ya di interupsi saja. Nah ini tadi contoh ultrasonic sensor. Wah ini bahasa Inggris lagi nih, ada yang ngeluh juga nih. Pak kok bahasa Inggris terus ya udahlah. Karena memang saya mengambil sumbernya dari yang berbahasa Inggris gitu ya. Maksud saya biar kita sambil berlatih, saya juga berlatih untuk melihat pengertian yang asli
sumber yang berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti penelitian kemudian mengambil paper yang berbahasa Inggris itu sudah sedikit lah terbiasa. Oh ini kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Ini kalau kata-katanya seperti ini artinya ini. Nah, saya berusaha menerjemahkan seadanya gitu ya, karena memang bahasa Inggris saya juga tidak bagus juga. Jadi ya seadanya, mohon maaf kalau nanti ternyata yang bahasa Inggrisnya bagus, wah Pak pengertiannya sebenarnya tidak seperti itu Pak menurut deskripsi kata-katanya gitu ya. Nah intinya gini, ini adalah sensor yang dia menghasilkan sinyal yang frekuensinya itu kurang lebih 40 kHz gitu ya. Nah kalau frekuensi ini tidak bisa kita dengar ya secara langsung di telinga kita atau di pendengaran kita. Jadi kita tidak bisa tahu sekarang ada frekuensi ultrasonik apa tidak gitu ya. Sama misalkan kalau malam-malam kita ketemu kelelawar gitu ya, dia sebenarnya kan mengeluarkan sinyal yang sama, sinyal ultrasonik yang kurang lebih 40 kHz gitu ya. Karena sinyal itu kan ada sinyal infrasonik, ultrasonik, ada sinyal lagi yang normal audio kita gitu. Kalau sinyal normal audio gitu tuh kan kurang lebih 20 sampai 20 kHz gitu ya. Itu yang kita bisa dengar. Ya range-nya kurang lebih seperti itu. Jadi dan semua orang itu bisa jadi tidak sama range pendengarannya. Bisa jadi yang bisa didengar itu dari frekuensi 500 Hz sampai misalkan 10 kHz. 20 kHz itu sudah terlalu memekikan telinga gitu ya. Nah, jadi tidak sama. Nah, sedangkan kalau yang 40 kHz itu kita tidak bisa dengar lagi sinyal ya suaranya. Nah, ada lagi nanti yang disebut sebagai ini transducer used for converting. Nah, jadi ini dia mengonversi sinyal yang didengar hanya oleh binatang ya, atau sinyal yang hanya bisa dideteksi oleh perangkat yang pendeteksinya juga, jadi sinyal ultrasonik oleh si transducer. Jadi kalau misalkan ini ya, ini saya perlihatkan sensor ultrasonik di salah satu, jadi adalah salah satunya transducer, satunya lagi adalah sensor ultrasoniknya. Jadi sensor ultrasonik itu tanpa transducer ya bisa sih, tapi kita tidak bisa gunakan. Kalau ini ya yang saya pegang ini digunakan untuk mengukur jarak. Jadi kalau satu transducernya nanti mengirim sinyal ultrasoniknya, satu lagi nanti yang digunakan untuk menangkap sinyal ultrasoniknya. Jadi kalau disebut sensor ultrasonik yang saya pegang ini ada sensor dan transducer ya. Jadi sedikit berbeda dengan sensor yang lain ya. Kalau sensor inframerah mungkin di dalam paketannya inframerah, sensor inframerahnya saja tidak ada inframerahnya. Tapi ada juga yang nanti proximity sensor atau sensor jarak yang sudah ada gabungan antara infrared TX-nya dan infrared receiver-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Yang ada di pasaran. Nah, ini sensor ultrasonik. Tadi bentuk aslinya sudah saya perlihatkan, ini fotonya. Ini fotonya. Nanti kalau yang kita gunakan salah satunya yang tadi yang saya perlihatkan ini, atau nanti kalau yang sebelumnya itu saya gunakan yang original ya, yang SRF 05 kalau tidak salah. Memang itu harganya jauh lebih mahal. Harganya dulu berapa ya? Mungkin 2 kali paketan robot yang tadi saya pegang ini. Kalau yang saya pegang ini kan robot ini harganya sekitar 235.000 ini. Waktu saya minta belikan ke Steamik itu harganya 244.000. Sekarang kalau di website yang sama yang saya minta Steamik Banjarbaru belikan itu sudah naik jadi 300.000. Saya cari lagi ketemu yang di Indonesia, tidak di luar negeri, alhamdulillah harganya jauh lebih murah. Tapi dengan barang yang sama. Alhamdulillah. Nah, ini sumbernya ya. Baik, sambil diinterupsi kalau memang ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, kemudian berikutnya temperatur sensornya tadi sudah kita singgung sedikit di awal kaitannya dengan ini. Jadi sensor yang digunakan di pengukur suhu tubuh itu adalah infrared thermal sensor ya. Jadi thermal atau pengukur suhu, sensor suhu yang menggunakan inframerah. Jadi tidak langsung seperti nanti kita perlihatkan ya bentuknya ya yang ini. Nah, jadi intinya dia akan mengubah besaran suhu ya, atau panas dinginnya, istilah gampang gitu ya. Istilah gampangnya panas dinginnya ruangan atau benda tertentu, sehingga
nanti dia akan mengubahnya dalam bentuk sinyal elektrik atau sinyal listrik gitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti bisa dikonversi lagi sinyal listriknya itu menjadi besaran suhu. Jadi nanti ada yang namanya kalibrasi sensor ya, tidak bisa langsung dipakai begitu saja. Kita perlu kalibrasi, kita perlu komputasi atau hitung lagi hasil dari deteksi sensornya sehingga kita bisa tahu oh ini kalau sekian keluaran dari sensornya kalau kita konversi menjadi suhu berapa gitu ya. Nah, ini kurang lebih ini tadi yang dipasang di AC itu juga kurang lebih ini nanti biasanya dipasang di sirip-sirip AC yang bagian dalam ruangan gitu ya. Atau bagian indoornya itu maka biasanya dipasang salah satunya di bagian sirip pendinginnya. Satu lagi biasanya dipasang di bagian luarnya untuk mendeteksi suhu ruang. Jadi kalau misalkan suhu ruangnya masih masih terlalu panas atau belum mencapai suhu yang diset oleh penggunanya atau usernya, maka dia akan menghidupkan kompresornya untuk berusaha mendinginkan gitu ya. Nah, sumbernya ini saya sebutkan, nanti slide-nya bisa diunduh di LMS ya. Kemudian ini ada lagi yang namanya sensor motion ya, atau sensor passive infrared sensor. Jadi bisa jadi ini saya tidak tahu persis karena kita tidak bisa melihat infrared di sekitar kita ya. Jadi dia mendeteksi keadaan inframerah yang ada di sekitar. Jadi ini biasanya digunakan di ruangan yang kalau tujuannya misalkan kalau ada orang di dalam ruangan itu maka lampu penerangannya hidup. Tapi kalau orang di situ tidak ada dalam sekian detik atau sekian menit gitu ya, maka lampunya akan dimatikan. Ini untuk keperluan efisiensi atau penghematan daya listrik. Nah, jadi nanti implikasinya ke biaya listrik bulanan gitu ya. Nah, ini dia. Dan sekali lagi ini tidak bisa dilihat ya oleh mata kita. Jadi secara langsung itu kita tidak bisa melihat. Mungkin kalau menggunakan kacamata inframerah atau kamera inframerah itu bisa dilihat. Nah, kalau saya sih biasanya kalau misalkan mau deteksi inframerah itu menggunakan kameranya handphone ya. Itu bisa dilihat. Jadi kalau misalkan di remote TV atau remote AC misalkan ingin tahu kita bahwa itu sedang berfungsi apa tidak, maka kita menggunakan kamera smartphone atau kamera handphone untuk melihatnya. Itu bisa kelihatan inframerahnya sedang hidup apa tidak gitu ya. Pada saat kita pencet tombol di remote controllernya. Nah, itu tadi ya. Ini nanti bisa dilihat. Oh ya, ini adalah gambar sensornya. Ini saya dulu beli, saya lupa harganya berapa ya. Mungkin bisa jadi berapa puluh ribu atau seratusan ribu atau berapa itu. Saya lupa di awal tahun 2000-an itu. Sudah lama sekali. Dan di awal-awal juga kontes robot kami ikuti di tim robotikanya. Itu juga dulu menggunakan ini untuk mendeteksi api, ternyata salah ya. Ini bukan mendeteksi api. Saya pikir dulu ini sensor api karena yang jual bilangnya itu untuk deteksi api bisa ya bisa, tapi memang untuk ruang tertentu yang tertutup. Tapi kalau misalkan ruangnya terbuka gitu, apalagi di arena itu dia mendeteksi terus karena banyak inframerah yang berseliweran di sekitar kita gini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu tadi sumbernya ya. Baik, sampai sini dulu itu kaitannya dengan sensor. Mungkin ada yang bertanya dulu atau yang mungkin kurang jelas sebelum kita masuk ke aktuator itu apa. Karena bahasan kita hari ini adalah sensor dan aktuator. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan waktu yang ada ini cukup untuk sekedar memberikan gambaran kawan-kawan di mata kuliah ini ya. Ini sudah kita lihat dulu. Jam 9.39, kita jatahnya sampai jam 9:50. Berarti masih ada 11 menit ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau belum ada saya lanjutkan lagi ini ke bahasan aktuator. Apa itu aktuator? Nah, ini kalau di bahasa kamusnya ya. Bentar. Kamusnya seperti ini, actuator. A device that cause a machine or other device to operate. Jadi sebuah perangkat yang menyebabkan mesin atau perangkat lainnya itu bisa beroperasi. Jadi kalau misalkan robot ada chassisnya, maka kalau misalkan tanpa aktuator dia akan diam saja di situ. Tidak bisa jadi tidak disebut sebagai robot tadi ya. Nah, kalau misalkan tadi yang bertanya apa robot tanpa sensor bisa robot berupa lengan yang menyolder atau mengelas di pabrik misalkan. Itu kan tanpa sensor bisa jadi
bisa. Tapi dia tanpa aktuator tidak akan bisa bergerak. Nah mungkin bisa, atau ada yang sudah bisa menebak, atau ada yang sudah tahu gitu ya. Aktuator itu maksudnya dalam hal ini salah satunya adalah motor gitu. Jadi motor bukan sepeda motor ya, atau bukan motor bahasa Banjar atau jadinya mobil, tidak. Tapi ini motor yang ada di kipas angin, itu ada motornya yang memutar itu ya, yang mengubah, sebenarnya motor itu mengubah besaran listrik menjadi besaran putaran gitu ya. Nah, tapi nanti motor itu macam-macam lagi, ada motor misalkan atau motor DC biasa yang bisa berputar 360 derajat terus menerus atau rotari gitu ya. Ada juga motor yang terbatas putarannya, misalkan motor servo biasa ya. Itu yang dari 0 derajat posisinya sampai 270 derajat. Tapi ada juga motor servo yang bisa 360 derajat. Saya kebetulan tidak bawa ke sini. Tadi yang saya bawa ke ruangan ini adalah motor servo yang berputarnya kalau tidak salah ingat nih 270 derajat yang ini. Nah, ini termasuk aktuator ya. Ini motor servo kecil. Dulu kami gunakan untuk robot beroda di tahun 2011 kalau tidak salah. Tapi karena terlalu kecil ini akhirnya pada saat dioperasikan dia terlalu berat. Ini robot berkaki ya. Nah, itu tadi motor servo maksud saya, salah, bukan robot berkaki. Nah, ini dia intinya adalah dia bisa berupa mekanis, bisa elektromechanical, yang kemudian nanti bisa mengontrol, bisa jadi juga membatasi gerakan ya atau posisi, dan dioperasikan biasanya secara elektrik atau secara manual atau menggunakan aliran dari beberapa misalkan cairan gitu ya. Bisa jadi juga menggunakan udara, bisa juga menggunakan oli gitu, bisa menggunakan yang lainnya. Dan untuk gerakannya sendiri itu ada yang gerakan linear, ada gerakan rotari. Nanti dicari ya. Saya tidak tugasi dulu. Nanti kalau pas ujian saya tanya apa itu gerakan linear, apa gerakan rotari. Saya singgung saja tapi tidak saya sebutkan, mungkin sumbernya nanti bisa dicari sendiri ya. Itu sumbernya ada juga saya sebutkan di situ. Jadi nanti jangan protes kalau misalkan ujian akhir ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan gerakan linear dan gerakan rotari gitu. Nah, nanti disimak saja ya penjelasannya. Nah, ini adalah contoh aktuator tadi. Jadi kalau misalkan motor DC yang biasa yang kita gunakan ya, saya perlihatkan lagi ini di kit robotnya. Motor DC yang warna kuning, ini rodanya, ini motor DC-nya ini. Nah, ini juga motor DC-nya. Di sini ada dua motor dan 2 roda ya. Ini 2 roda, ini 2 motor di sini. Nah, ini motornya yang berwarna kuning. Nah, itu ada kabelnya di situ. Nah, ya, Siti Aulia. Nah, itu adalah motor DC. Ada juga motor AC ya, tapi kita tidak bahas di sini. Motor AC itu yang dipasang di kipas angin, rata-rata kipas angin yang ada di rumah gitu ya. Motor AC yang langsung colok PLN 220. Nah, itu motor AC. Nanti ada lagi motor servo. Nah, ini yang tadi saya perlihatkan itu motor servo yang mana tadi? Ini yang gerakannya terbatas tadi. Sebentar, saya ambil dulu nyangkut. Ini motor servonya yang ini. Jadi biar tahu persisnya motor servo. Saya tidak apa nih mereknya ini. Pro ya. Nah, motor servo. Kemudian motor servo tadi terbatas. Ada yang terbatas, ada yang 360 derajat ya gerakannya. Kalau yang tadi saya perhatikan itu yang gerakannya yang dari 0 sampai 270 derajat kalau tidak salah ingat ya. Bisa jadi hanya sampai 180 derajat ya. Jadi macam-macam, ada yang dari 0 sampai 180, ada 170, ada yang dari 0 sampai 270 mungkin ya. Kemudian ada yang saya punya itu yang 360 derajat perputarannya, ada lagi. Biasanya tergantung merek dan juga tipenya lagi. Ada motor servo nanti ada tipe-tipenya lagi. Adalah hidrolik ya. Hidrolik ini aktuator juga sebenarnya. Ada yang tadi dikatakan dari pengertiannya ada yang manual. Kalau yang manual itu yang di kap belakang mobil ya. Jadi kalau misalkan buka pintu mobil bagian belakang, yang kaca belakang itu biasanya dia menggunakan hidrolik kiri kanan, ada 2 biasanya. Nah itu ada juga kalau mobil-mobil sekarang itu kan hidroliknya itu dioperasikan secara elektrik ya. Jadi tinggal pencet, nanti pintunya membuka sendiri dan menutup kalau dipencet lagi. Itu hidrolik. Nah itu tadi termasuk gerakan linear ya. Maksudnya gerakan linear dia gerakannya terbatas dan gerakannya hanya di arah tertentu. Termasuk juga motor servo itu kan gerakannya termasuk gerakan linear juga. Jadi gerakannya
jelas gitu antara 0 derajat sampai 180 derajat atau 0 derajat sampai 270 derajat gitu. Nah, kemudian ada lagi pneumatik nih. Kalau hidrolik itu biasanya dia menggunakan oli ya di dalamnya. Tapi kalau pneumatik itu bentuknya kurang lebih sama. Tapi saya mohon maaf belum sempat mencarikan gambarnya. Tapi bentuknya kurang lebih sama dengan si hidrolik yang ada di tadi kap belakang mobil, di kaca belakang mobil tadi. Nah, itu juga mirip seperti itu. Tapi dia digerakkan baik itu membuka atau menutupnya menggunakan tekanan udara. Jadi biasanya ada kompresor atau ada penyimpan udaranya yang kemudian kalau kita buka gitu ya, keran penyimpan udaranya nanti dia akan menutup gitu ya. Kalau misalkan diisi di bagian penutup, kalau misalkan dialirkan ke bagian pembuka maka dia akan membuka ininya. Kalau istilah saya apa namanya itu ya? Kayak shock gitu. Jadi buka tutup gitu. Nah, itu pneumatik ya. Dan lainnya ya, aktuator itu banyak lagi sebenarnya di luar sana. Tapi kita contohkan sedikit dulu karena waktu kita terbatas dan mungkin kalau ada yang mau didiskusikan silahkan didiskusikan atau disampaikan. Ini tadi sudah saya perlihatkan di awal. Mungkin kalau ada yang tidak sempat membaca, kita masih punya waktu sebentar. Saya lihat jam dulu nih. 4 menit ya. Jadi sekali lagi mungkin kalau di perkenalan di awal saya sudah sebutkan saya ada akun Facebook, ada akun Twitter, ada akun Instagram, ada akun YouTube. Tapi sekarang mungkin ya aktif itu email dan YouTube ya. Kalau Facebook hanya sekali-sekali saja saya komen atau mengomentari postingannya orang atau kawan gitu ya. Atau sharing sesuatu di Facebook. Kadang apa yang sudah saya upload ke YouTube atau dari channel yang saya subscribe gitu ya, saya ingin sharing ke Facebook, saya sharing ke Facebook. Saya sharing ke Twitter atau juga ke Instagram gitu. Tapi jadi sekali lagi nanti kalau yang ingin kembali menyaksikan materi ini secara langsung ya penjelasan seperti ini, rekamannya saya unggah ke YouTube. Kalau materinya nanti yang berupa slide-nya saya unggah ke LMS ya atau ke e-learning. Termasuk nanti materinya ada di situ. Saya juga sebenarnya unggah ke Google Drive ya. Tapi Google Drive-nya saya belum sertakan di sini alamatnya. Mohon maaf ya nanti. Tapi bisa di sementara diambil atau diunduh di LMS dulu. Baik, atau nanti saya sertakan linknya di channel YouTube ya. Nah, jadi silahkan kalau misalkan mau mensubscribe di channel YouTube saya silahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Mungkin kalau dia mau belajar atau ingin ada notifikasi kalau saya mengunggah hasil rekaman kuliah seperti ini ya, silakan di subscribe saja channel YouTube-nya. Baik, saya kira itu dulu materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Saya tutup slide-nya dulu ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 2 menit. Silakan kawan-kawan mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya. Jadi sekali lagi tadi beberapa hari yang lalu saya sudah membeli ini paket robot ini ya, mungkin bisa dilihat ini lebih jelas ya. Jadi di paketannya ini ada chassisnya yang ini yang untuk menyangga semua komponen ini ya. Kemudian yang sini ada tempat baterainya. Ini ada baterai biasa AA biasa. Nah, ini posisi yang paling tepat menurut saya di sisi pemasangannya ya. Mungkin nanti rekamannya saya coba unggah. Ini adalah Arduino-nya. Nanti yang kita program itu adalah ini. Kemudian yang tengah ini adalah driver motornya. Ini sempat sudah kita singgung di komponen dasar untuk robot. Itu komponen elektronik lainnya adalah driver motornya terutama. Ini chassisnya, chassis. Sebenarnya di sini ada juga penyangganya ya. Bentar. Nih. Mana nih? Ya, sambil menunggu waktu kita ya, masih ada 1 menit. Ini ada spacer namanya. Di sini ada bautnya, di sini ada bawahnya, ini ada murnya. Nah, ini murnya. Jadi spacer ini untuk menyangga ya, spacer pemberi spasi atau penyangga antara PCB atau papan dari Arduino ini ke sini. Jadi tidak langsung nemplek ke sini, tapi ada penyangganya. Termasuk di drivernya juga ada penyangganya. Kalau di baterai ini langsung nempel karena ini bisa langsung sini, tidak dia plastik, tidak ada komponen
elektronik di bawahnya baterai ini, jadi langsung kita bisa tempelkan. Kemudian di bagian bawahnya saya sudah pasangkan juga ini motor, tadi sudah saya sebutkan ini motor DC-nya ini. Motor DC, ini juga motor DC, ini rodanya nih, ini rodanya, ini juga roda ya. Rodanya ada 2. Nah mungkin yang baru melihat ini adalah roda, nih ya, roda bebas ini namanya free wheel ya, roda bebas yang bisa bergerak ke arah mana-mana tergantung nanti si roda depan ini nih, bagian depannya adalah ini, tergantung roda depan ini nanti menarik kemana. Jadi ini mirip seperti becak nantinya ya, kalau boleh kita sebut robot becak. Nah ini nanti akan kita program, mungkin sedikit berbeda dengan mata kuliah yang sama di semester yang lalu. Saya tidak menggunakan robot ini karena ini baru. Robot yang sebelumnya sudah ada beberapa, itu yang saya program dan praktekkan. Baik, sudah lewat 1 menit. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Okay.